Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung ya, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, hari ini kita sedang membahas tema orang yang wafat menunggu kiriman kita. Kiriman apakah itu? Apakah tadi sudah dibahas sama guru-guru kita? Ada yang dari sedekahnya juga, ada yang bahkan nyiramin air ke makam, air dingin ke makam juga bisa. Nah kali ini, apakah menanamkan tumbuhan di atas makam juga bisa akhirnya memberikan apa ya, pahala, yang mengirimkan pahala ya, atau termasuk juga seperti itu Ustazah Syifa? Tadi kan udah air disiram tuh, sekarang tumbuhannya. Ya. Izin guru-guru saya yang ada di rumah juga, bismillahirrahmanirrahim para jamaah sekalian. Apalagi di Indonesia ya, seringkali kita lihat di area perkuburan atau pemakaman itu biasanya ditanam banyak-banyak tumbuhan. Ya, misalkan kayak di karet aja itu yang rumput hijaunya bagus, belum tumbuhan dan lain sebagainya. Boleh atau tidak menanam tumbuhan di atas perkuburan atau di atas makam seseorang yang sudah wafat. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Kita sudah tahu terkait hal ini ya. Paling tidak begini, tumbuhan itu kan salah satu hal yang Allah ciptakan, dan gerak tumbuhan itu merupakan tasbih kepada Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu mereka bertasbih kepada Allah. Ikan di lautan, di akuarium, di sungai, dimanapun kita ngelihat mulutnya gitu bergerak-gerak, itu lagi tasbih. Tapi yang kita tahu, apalagi anak-anak kecil, oh ini lagi main-mainin air nih ikan di mulutnya, padahal lagi tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitupun daun-daun yang kelihatannya ke bawah angin bergerak-gerak, itu lagi tasbih. Rumput bergoyang, semua lagi tasbih. Dan apapun yang Allah ciptakan, benda mati sekalipun yang kita lihat, ini mah benda mati, nggak ngapa-ngapain. Padahal semuanya sebenarnya sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu pernah ada kisah yang luar biasa dalam hadis ini, dikatakan Rasulullah ketika itu marra biqabraini yu'adzibani. Rasul melewati area pemakaman dan melewati dua kuburan yang sedang diazab. Kata Rasul bilang, innahuma la yu'adzibani, ini kuburan dua nih lagi teriak nih, siksaannya luar biasa, lagi diazab di dalamnya. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, mereka lagi diazab karena apa? Ya, maka Rasul mengatakan, ahaduha, yang pertama itu sebab la yastatiru minal baul, karena kena percikan air kencing. Artinya mohon maaf, baik istinja ataupun ceboknya itu nggak benar. Apalagi zaman sekarang ya, kita lihat orang itu semakin kaya, semakin bintang 5 hotel, semakin air itu nggak ditemukan. Dan makin juga orang yang akhirnya sepele dengan masalah istinja ataupun cebok. Padahal orang yang tidak benar dalam perkara istinja maupun memercikan air dan air kencingnya itu terpercik ke pakaiannya, itu ternyata menimbulkan azab nanti ketika di dalam kubur. Itu kata Rasul golongan yang pertama nih, kuburan yang pertama. Kuburan yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Ini orang selama hidup suka ngadu domba orang. Mulutnya nggak bisa dijaga. Maka kata Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya laitani kuntu akhrasu illa an dzikrillah. Ya Allah, jaga lisanku. Aku berharap lisanku ini bisu kecuali dalam berzikir dan mengingat kepadamu. Jadi ini adalah makam dua orang yang lagi disiksa karena perkara tersebut. Maka Rasul ambil, ya summa akhdhi jaridatan rutbatan. Rasul ambil dua pelepah kurma yang basah, dibelah dua sama Rasul. Fashikha binasfa ini kemudian ditancepin ke satu-satu. Ditanya ini sama para sahabat, ya Rasul, lima sonata, kenapa engkau melakukan hal demikian? Kata Rasul, aku berharap dengan ditancapkannya dua pelepah kurma di atas kuburan ini, itu akan meringankan dosa orang yang ada di dalam kuburan atau siksaan tersebut sampai pelepahnya kering. Kan itu yang basah. Berarti itu salah satu kurmanya juga. Salah satu sunnah. Jadi kalau di sini nggak ditemuin sekarang ya pelepah kurma ya. Tapi diganti tumbuhan lain. Tumbuhan yang lain nggak apa-apa. Apalagi dia yang basah kita taruh, nanti dia sampai kering, insya Allah bisa meringankan sebagaimana kata Rasul. Karena kan bertasbih pelepahnya gitu. Terima kasih untuk penjelasannya Ustazah ya. Dan sekarang terjawab ya kenapa suka ada mungkin tumbuhan yang tapi tujuannya untuk seperti yang dijelaskan sama Ustazah Syifa tadi ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kadang kita suka mendoakan orang yang sudah meninggal untuk supaya orang itu diampuni dari siksa kuburnya, ada pahalanya. Tapi Ustaz Syam, kalau kita ngedoain orang itu, tapi ternyata semasa hidupnya orang itu kayak nggak pernah sholat gitu, nggak pernah ibadah gitu. Itu sampai nggak sih doa-doa kita tuh? Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abisma, saya Syifa, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas dua sisi.
dari kita nih, kita yang mengharapkan doa orang sama orang yang berharap mendoakan gitu. Oke. Yang pertama, orang yang hidup semasa hidupnya tidak sholat, subhanallah, maka runtuh amalan yang lain. Karena yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Jadi jangan dia tidak pernah sholat lalu mengharapkan doa anaknya. Dia tidak pernah sholat selama hidupnya, lalu dia mengharapkan doa anaknya setelah meninggal dunia. Waduh, subhanallah. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Yang kita ditanyakan ini amal kita, bukan amalnya orang. Ketika sudah meninggal dunia, ditanyakan amal kita. Maka kita yang akan meninggal dunia ini, karena semua pasti akan meninggal dunia, perbaikilah sholat. Karena sholat ini adalah perintah yang sangat utama. As-sholatu imaduddin. Ini hadis yang anak TK pun hafal, subhanallah. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa kalau tiang? Kalau tidak ada tiangnya, runtuhlah agama itu. Maka ini bagi orang yang berharap doa dari orang gitu. Jangan cuma bisa berharap sama doa sama anak-anak kita. Kita didik anak kita agama aja. Belum tentu dia akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia nanti. Apalagi kalau memang dia orang tuanya dulu tidak pernah sholat. Gimana ceritanya, subhanallah. Maka jangan berharap. Yang kedua, dari sisi yang mendoakan. Sisi yang mendoakan, tetaplah kita baik sangka. Meskipun kita lihat, kita pandang orang tersebut waktu hidup tidak pernah sholat, orang tua kita kayaknya malas sholat deh waktu hidup dulu, tetap kita baik sangka sama orang tua kita. Ya Allah, aku tahu orang tuaku mungkin banyak sekali lalai daripada perintahmu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan istighfarku ini engkau rela, engkau ridha, yakni mengampuni dosanya orang tuaku. Jadi dari dua sisi, yang pertama dari orang yang meninggal dunia, jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia mendirikan sholat gitu. Kemudian yang kedua dari yang mendoakan, tetaplah baik sangka bahwasanya Allah akan sampaikan doa tersebut. Hatta orang yang meninggal dunia orang tuanya dalam keadaan maksiat, misalnya ada orang yang meninggal dunia, sebenarnya dia meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari klub malam misalnya. Subhanallah. Kita tidak boleh buruk sangka sama orang tersebut, karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu di perjalanan pulangnya dia mengatakan, ya Allah saya tobat kepadamu ya Allah. Tobat itu hitungan detik. Pada saat itu Allah terima tobatnya, maka kita tidak boleh sama sekali buruk sangka sama orang lain. Maka yang meninggal dunia kita baik sangka kepadanya dan menyebut-nyebut kebaikannya dan tetap mendoakannya, karena tidak ada ruginya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Namun kita lihat di sini, kalau dia dulu tidak sholat karena meremehkan sholat, maka dia dihukumi kafir. Bahkan dalam pengadilan agama itu, ya kalau kita terapkan syariat Islam, itu tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, karena dia dihukumi kafir, dia dihukumi murtad kalau dia menyepelekan sholat. Menyepelekan itu kayak, sholat tidak wajib, apa itu agama Islam. Nah itu dihukumi kafir tuh. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas saja, itu tetap muslim dia. Oh ya, kita doain aja gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah, kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari siapa ya? Dari Instagram @indrakurniawan02. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini 02. Bener juga ya. Iya. Itu ada apa ya? Gunawan 01. Iya, ini Kurniawan 02. Kita lihat nanti ada 03 nggak ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Habib semuanya, sebenarnya bagaimana hukumnya dalam Islam ketika kita sudah mendoakan orang yang sudah wafat lalu meminta doa kepada orang soleh yang udah wafat? Apakah itu jadinya syirik? Soalnya katanya kita boleh meminta doa kepada orang soleh. Mohon jawabannya Ustadz dan Habib. Dijawab Tausi aja deh sama Habib. Ya akhirafwan Mas Sohi. Ustaz Syam. Ya ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ente kemana aja? Ya kan? Waduh. Waktu orang solehnya masih hidup, kenapa nggak mau datang ke situ? Ya kan? Seenggak-enggaknya kita dekat dengan orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak kurang sholat 5 waktu kita nggak tinggal. Yang biasanya kerjanya sholatnya maghribnya berapa waktu? 3 kali. Maghrib. Besoknya lagi maksudnya gitu ya. Besoknya lagi maghrib. Kalau hari Jumat 4 kali berarti ada Jumatannya juga. Berarti maghrib, besoknya Jumat. Nah, intinya apa? Nggak usah jauh-jauh berteman dengan orang yang soleh. Teman yang baik aja, yang 5 waktu yang nggak tinggal. Insya Allah, ya Allah. Ya kan? Nggak mungkin kan, sholat zuhur yuk. Nggak mungkin kan ente head? Nggak mungkin, laki. Ya kan, nggak mungkin kan? Nah, intinya apa? Intinya dekat dengan orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita sholat mengikuti mereka, atau bermakmuman dengan mereka, atau diajak sama mereka ke masjid ataupun musola, mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berteman dengan orang yang soleh. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya meminta doa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal? Ingat,
Meminta sama orang yang sudah meninggal tidak diperkenankan. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ziarah ke tempat orang yang soleh boleh gak? Boleh. Rasulullah pernah ke Median. Pernah kemana lagi? Baki. Pernah ke Baki. Pernah kemana lagi? Ke tempatnya Nabi Musa, ke tempatnya Nabi Isa, ke tempatnya Nabi Ibrahim. Oke. Berarti boleh gak ziarah? Ziarah boleh. Boleh. Minta. Kalau ada yang bilang nggak boleh ziarah, Itu apa? berarti salah gak? Salah. Salah. Rasulullah berziarah. Berarti ziarah boleh, yang nggak boleh adalah meminta kepada orang yang sudah meninggalnya itu pas lagi ziarah gitu ya, Bib ya? Mintanya sama siapa dong? Sama Allah. Allah. Masya Allah. Untung bisa jawab, Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Bib. Boleh. Buat Habib nih. Boleh. Dari Edwoniandara. 03? Enggak, ini nggak ada kosongnya dia. Lupa ngasih nama, saya angka di sini nih. Assalamualaikum, Islam itu indah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya orang yang udah meninggal bisa minta doa ke kita. Itu minta doa ke keluarga apa boleh ke siapa aja yang taat? Soalnya saudara saya meninggal, tapi keluarganya nggak religius semua. Wah, ini harus dijawab sama Habib sekarang ya. Oke. Siapapun mereka yang telah berpulang Habis ke durasinya? rahmatullah. Oh, habis katanya ternyata, Habib. Nanti aja. Parah nih orang nih. Orang lagi jawab asal Kreatifnya yang bilang habis. Orang mau jawab barusan. Enggak, itu tuh tulis Tapi aja, nggak Bib. gitu juga motongnya. Ya, Nggak maaf. kayak gitu motongnya. Ya maaf, Bib. Disuruh, Bib. Motongnya Jamaah jangan yang kemana-mana ya. baik Tetap di sana itu indah ya. Nanti dijawab ya. Jamaah. Alhamdulillah. Itu ngikutin itu, Bib. Lihat dong kalau Bib. motong. Ya, Kalau mau Bib. intro juga lihat-lihat.